Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar kalian hari ini adalah kabar yang baik dan menyenangkan. Oke. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim. Yuk sama-sama kita ikuti kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di Babilonia. Sekarang tempat tersebut termasuk wilayah negara Irak di Timur Tengah. Ayah Ibrahim alaihissalam bernama Azar, yang profesinya sebagai pembuat patung-patung. Patung-patung tersebut dijual dan disembah, dijadikan Tuhan oleh rakyat Babilonia. Raja yang berkuasa saat itu bernama Namrud. Raja Namrud menyembah berhala sama dengan rakyatnya. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi mahkotanya diambil oleh seorang anak laki-laki. Mimpi raya tersebut dianggap tidak baik oleh para nujum kerajaan, yakni akan ada seorang anak laki-laki yang akan mengambil kerajaan Namrud. Nujum artinya peramal. Raja Namrud akhirnya memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, sedangkan perempuan tetap dibiarkan hidup. Mendengar hal itu, ibunya Ibrahim yang sedang mengandung Ibrahim merasa ketakutan. Beliau tidak ingin ketika anaknya laki-laki dibunuh oleh Raja Namrud. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke hutan dan melahirkan di dalam goa. Lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Ibrahim ditinggalkan di dalam goa sendirian selama bertahun-tahun. Allah Maha Kuasa sehingga Ibrahim terlindungi dari kelaparan dan kehausan. Jika Ibrahim lapar atau haus, dihisapnya ibu jarinya yang kemudian mengeluarkan madu. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim kembali ke keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam anak yang cerdas dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kecerdasannya membuat berpikir mengapa raja dan rakyat serta orang-orang menyembah patung. Padahal patung-patung dibuat oleh ayahnya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ibrahim memutuskan untuk tidak menjadi penyembah berhala. Suatu malam, Nabi Ibrahim melihat bintang berkilau. Beliau kagum melihat kilauan sinar bintang tersebut dan berkatalah, "Inilah Tuhanku." Menjelang pagi hari, tiba-tiba bintang tenggelam, sehingga Ibrahim kecewa dan tak percaya. Masa Tuhan hilang? Malam berikutnya, melihat bulan yang lebih besar dari bintang, beliau pun terkagum-kagum dan berkata, "Inilah Tuhanku." Lagi-lagi ia kecewa. Kok Tuhan hilang dan tenggelam? Ini bukan Tuhan. Masa Tuhan hilang? Kemudian Ibrahim melihat matahari terbit. Ia terpana melihat kehebatan sinarnya. Sinarnya menerangi seluruh alam. Beliau berkata, "Ini pasti Tuhanku. Ia lebih hebat daripada bintang dan bulan." Lagi-lagi ia kecewa, karena dikala senja matahari tenggelam. Masa Tuhan hilang? Akhirnya Ibrahim berpikir bahwa Tuhan memiliki kehebatan dari semua yang ada di muka bumi maupun langit. Tuhan adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk bintang, bulan, dan matahari. Ibrahim pun menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Beliau tidak mau menyembah berhala seperti Raja Namrud dan rakyatnya. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah.
Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang bertugas mendakwahkan ajaran tauhid, yakni mengakui bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak raja dan kaumnya untuk menyembah Allah, namun semua itu ditolaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala-berhala, hanya satu berhala saja yang utuh ditinggalkannya saat dikalungkan kampak. Semua orang kaget, termasuk Raja Namrud. Raja Namrud pun marah. Siapa yang menghancurkan dan pengerusakan berhala ini? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan akan dikenakan hukuman mati, yaitu dengan cara dibakar hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala pun menolongnya dan menjadikan api berubah menjadi dingin. Maka selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam berkat pertolongan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nah, teman-teman, sekarang yuk sama-sama kita tonton dan simak video tentang kisah Nabi Ibrahim secara singkat. Dan jangan lupa mengerjakan tugas PAI-nya ya, halaman 159. Lalu dipoto dan dikirim ke MS Team-nya. Nah, soalnya itu seperti ini yang ada di slide yang sedang kalian tonton ya. Yang pertama, apakah pekerjaan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalian jawab. Kedua, di mana tempat menyembunyikan Nabi Ibrahim ketika masih bayi? Kalian jawab, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Demikian kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan lupa ya, kita ambil hikmah dan pelajarannya bahwa yang wajib disembah di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid artinya keesaan Allah, yakni Allah Maha Satu, Allah hanya ada satu. Kemudian tempat berpijakkan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah disebut Maqam Ibrahim. Selanjutnya, walaupun berbeda keyakinan dengan orang tua Nabi Ibrahim, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menghormati dan menyayangi orang tuanya. Begitu ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu mendoakan yang terbaik buat orang tua kita ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.